Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview metodologi penelitian keimigrasian mengenai bebas visa kunjungan dan dampaknya bagi Indonesia. Ini dibuat oleh Yovan Gusti Pratama dari kelas hukum keimigrasian C. Posisi negara, Indonesia mempunyai lokasi yang strategis baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam, membuat banyak orang asing dari berbagai macam negara ingin memasuki dan mendatangi Indonesia dengan berbagai macam tujuan, dari yang hanya ingin berwisata, melakukan kunjungan keluarga, bekerja, ataupun tujuan lainnya. Berhubungan dengan hal itu, semua warga negara asing atau WNA yang ingin datang dan masuk ke wilayah negara Indonesia sebelumnya haruslah memiliki izin masuk resmi berupa visa yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Namun, ada juga beberapa negara tertentu yang mendapatkan fasilitas berupa bebas visa kunjungan, yang mana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan tanggal 2 Maret 2016. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menyebutkan bahwa masa berlaku bebas visa kunjungan dan izin tinggalnya diberikan selama 30 hari serta tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Kemudian yang selanjutnya, bebas visa kunjungan hanyalah dapat digunakan untuk beberapa tujuan saja, yakni seperti untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial budaya, kegiatan kesenian, tugas pemerintah, memberikan kuliah atau menghadiri seminar, pertemuan dengan kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, menghadiri pameran internasional, serta yang terakhir dalam rangka transit. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata asing, khususnya dalam sektor pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Kebijakan pemberian bebas visa ini termasuk dalam klasifikasi kepentingan utama dan juga kepentingan umum, sehingga kepentingan ini dapat mengarah pada peningkatan pemasukan dalam sektor pariwisata, yang dimana hal ini diharapkan dapat mengembangkan sektor pariwisata Indonesia sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara serta dapat memajukan kesejahteraan bangsa. Dan terbukti, menurut mantan Menteri Pariwisata Indonesia, Bapak Arief Yahya, menyebutkan bahwa BVK dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dolar. Namun terlepas dari hal ini, apakah kebijakan BVK ini tidak berpotensi menyebabkan kerugian terhadap negara Indonesia? Pada Perpres nomor 21 tahun 2016 dikatakan bahwa dalam pemberian bebas visa kunjungan dilakukan dengan memperhatikan asal timbal balik serta asas kemanfaatan bagi negara Indonesia, yang berarti pada kebijakan tersebut hanya akan diberikan pada negara yang ingin bekerja sama dan juga berkeinginan untuk memberikan keuntungan satu sama lain, dan juga dapat memberikan manfaat positif yang berlanjut bagi pemerintah Indonesia. Namun, bila dilihat dari kenyataan, tidak semua dari 169 negara yang telah ditetapkan dalam peraturan untuk diberikan bebas visa juga melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Bukan hal mudah untuk mengharapkan seluruh negara tersebut untuk juga memberikan bebas visa kepada Indonesia. Jadi, ada asas ketidakadilan dalam hal ini. Kemudian dari negara yang telah diberikan bebas visa kunjungan yang berjumlah 169 negara, ini bila dilihat sebagian besar bukanlah merupakan negara-negara yang mendominasi wisata asing yang sering berwisata ke Indonesia. Berikut adalah data dari Kementerian Pariwisata daftar 10 negara yang menyumbang wisatawan asing terbesar di Indonesia. Yang pertama, ada Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Taiwan. Dari data di atas, perlu diingat bahwa 10 negara tersebut merupakan negara-negara tetangga dan juga merupakan negara-negara yang memang telah dari lama telah menyumbang banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia, jauh sebelum kebijakan bebas visa ini diperbarui pada tahun 2016, yang dimana terjadi penambahan pada jumlah negara penerima bebas visa. Dalam penambahan tersebut,
Sebagian besar negara yang diberikan fasilitas kebijakan bebas visa bukanlah merupakan negara-negara yang banyak menyumbang wisatawan asing ke Indonesia, sehingga penambahan negara-negara tersebut ke dalam daftar penerimaan fasilitas kebijakan bebas visa ini menjadi tidak relevan. Juga seakan-akan kebijakan ini terlihat hanya mementingkan kuantitas negara saja, tanpa memperhatikan keamanan negara dan juga dampak yang akan ditimbulkan. Berbicara tentang keamanan negara, dengan kebijakan bebas visa kunjungan ini dan dengan kebanyakan negara yang mendapat fasilitas ini, maka berarti pintu gerbang terdepan negara juga terbuka lebar untuk warga asing yang ingin datang ke Indonesia. Pasalnya, ruang gerak warga asing sangat bebas dan lalu lintas keluar masuknya warga negara asing akan semakin ramai, dikarenakan pemberian fasilitas ini kepada 169 negara yang ada, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi akan semakin sulit. Dengan adanya penambahan negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa, berpotensi menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing atau WNA dengan memanfaatkan fasilitas ini. Sebagai contoh seperti tenaga kerja asing atau biasa disebut TKA ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, cybercrime, terorisme, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia, dan lain-lain. Dan sebagai contoh kasusnya adalah pada hari Selasa, 8 Agustus tahun 2017. Sebagai contoh kasus tindak pidana adalah pada hari Selasa, 8 Agustus 2017, pihak kepolisian berhasil menangkap dan melakukan deportasi kepada 148 WNA Cina yang dikatakan telah terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana cybercrime. 148 WNA Cina ini diduga adalah penjahat yang merupakan bagian dari sindikat internasional, yang dimana saat dilakukan pemeriksaan kepada para tersangka, ditemukan bahwa mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan sebagai alat untuk memuluskan langkah mereka. Menurut Kepala Dirjen Imigrasi saat itu, Bapak Roni Franky Sompi, mengatakan bebas visa kunjungan tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak imigrasi, dikarenakan itu merupakan hal dari WNA, karena mereka di sana tercatat sebagai turis, termasuk para WNA Cina yang terlibat tindak pidana cybercrime tersebut. Dalam penegakan hukum, warga negara asing ini dikategorikan dalam penyalahgunaan visa, dikarenakan menggunakan fasilitas kebijakan bebas visa kunjungan tidak dengan tujuan semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan bebas visa ini akan banyak celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh orang asing negara penerima bebas visa yang tidak bertanggung jawab dan ingin melakukan kejahatan serta niat-niat buruk dalam rangka mencari keuntungan pribadinya yang dapat merugikan negara Indonesia. Kebijakan pemerintahan mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK beresiko memberikan kerugian dan ditakuti tidak efektif bagi negara Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa ini berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari keamanan negara yang tercantum, ketertiban, hingga pada masalah tenaga kerja. Potensi kerugian yang lain adalah dari sisi penerimaan negara. Kebijakan bebas visa ternyata akan memperkecil pendapatan negara bukan pajak atau disebut PNBP, Kemenkumham, yang mana hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, pada saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI bahwa PNBP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 sebelum Perpres 21 tahun 2016 berjumlah 2.949 triliun. Dengan keluarnya Perpres itu langsung berkurang menjadi 1,9 triliun. Untuk itu, berbagai pembenahan, perubahan strategi, dan juga evaluasi yang terus-menerus sangat diperlukan untuk mencegah berbagai pelanggaran dalam kebijakan bebas visa ini untuk dapat menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan juga kemanfaatan yang menjadi tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini. Misalnya, dengan mempertimbangkan suatu negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini. Namun setelah dilakukan pemantauan, warga asing di negara tersebut yang masuk Indonesia kebanyakan justru malah memanfaatkan kebijakan ini untuk kejahatan, kriminalisasi, dan juga membawa narkoba daripada menjadi turis yang bermaksud untuk berwisata di Indonesia. Lebih baik dieliminasi. Sementara itu, bersamaan dengan berlangsungnya pembenahan dan juga evaluasi dari kebijakan bebas visa ini, pihak imigrasi didampingi dengan instansi-instansi terkait
dapat melakukan langkah antisipasi dalam rangka mencegah dan menghapus tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan warga negara asing penerimaan fasilitas kebijakan bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia dengan melakukan pengawasan keimigrasian seperti pengawasan administrasi dan juga pengawasan lapangan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah diterapkan fasilitas bebas visa kunjungan ini selain menghasilkan keuntungan atau dampak positif bagi negara Indonesia, dampak yang negatif pula untuk itu berbagai pembenahan perubahan strategi dan juga evaluasi yang terus-menerus sangat diperlukan untuk mencegah berbagai pelanggaran dalam kebijakan bebas visa ini untuk dapat menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan juga kemanfaatan yang menjadi tujuan ditetapkannya kebijakan ini. Misalnya, dengan mempertimbangkan suatu negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini. Cukup sekian review dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.